fitnah karena isi propagandanya, Yes. Dalam itu ya, narasinya ya, iya. yang digambarkan dia nggak kerja, nganggur, tapi duitnya banyak. Jadi tanda tanya kan. Nah, nafsu ketika diciptakan itu disuruh ngaku sama Tuhannya, Rabbnya, nggak mau ngaku. Ditaruh di neraka 100 tahun, dia nggak mau ngaku. Siapa aku, siapa kamu? Lupa. Aku ya aku, kamu ya kamu. Ada seseorang menggendam sepeda motor. Jadi sepeda motor itu jalan dengan sendirinya. Wah, ngebut. Nah, tiba-tiba sepeda motor itu berbelok. Tanpa di konstan tuh ya, iya, konstan ya. Iya. Yang bawa motor nggak bisa ini di luar kendali. kontrol itu, di luar iya. kendali. Motor itu tiba-tiba melipir. Iya. Ke warung makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Mat and Kri. Assalamualaikum. Mat and Kri. Yes. Malam-malam. Jam berapa dah ini sekarang? Oh, udah magin, udah pengen menjelang sahur. Udah dini hari ya? Udah dini hari. Lewat pagi. Pukul hampir jam 2 nih. Kita perdana membuat video. Kira-kira lagi, maksudnya dini hari begini kita mau bahas apa nih, ya kan? Biasanya kita kan siang-siang kan membahas hal-hal yang terjadi di belahan bumi kan. Malam-malam, pagi-pagi gini kita membahas apa nih enaknya nih ya? Menjelang pagi. Menjelang pagi. Sambil menunggu pagi. Iya. Malam Ramadan masih dengan suasana bulan puasa ya kan? Iya. Ramadan. Dan ya banyak sih fenomena yang terjadi iya, selama awal Ramadan sampai mau akhir ini. Iya, banyak yang terjadi yang aneh-aneh ya kan. Pemberitaan ya kan? Di pemberitaan yang pertama nih kita dihebohkan dengan adanya persugihan babi ngepet. Boy, itu sangat-sangat menasional kayak. Iya. Secara nasional disimak. Iya. Awalnya gue percaya tuh. Gue percaya cuma cuek. Cenderung gue acuh gitu. Karena udah biasa ya? Enggak, gue pikir. Iya, gue karena gue nyimak ini sebagai konsep pengalian isu. Alas apa tuh? Mungkin ada isu besar yang ingin ditutupi ya kan. Ternyata nggak seserius itu. Iya. Komoditi kepentingan yang membuat berita ini. Iya. Kepentingan secara regional itu kan. Atau sebatas hiburan. Oknum yang itu ya. Ya benar. Atau sebatas hiburan. Iya, bisa. Ke situ. Kan? Nggak tahu usut punya usut babi ngepet itu tidak ada. Hanya sebuah rekayasa ya? Iya, dalam berita itu hanya sebuah rekayasa. Karena dalam masyarakat kita logika mistika, misteri-misteri itu sangat kental. Terus dipelihara dan menjadi alam bawah sadar. Itu gampang kemakan. Iya, memang. Isu itu memang digerakkan kan, salah satu oknum tersangkanya ya. Iya. Tersangkanya menggerakkan isu itu untuk kepentingan pribadi dia. Iya. Dan dia gunakan orang-orang tertentu juga untuk membuat itu semakin ramai. Iya. Nah, untungnya apa dia bikin, maksudnya dia kan ibarat kata sudah memfitnah orang itu kan. Oh, memfitnah babi juga. Memfitnah babi juga. Oh iya, memang. Ada, gue lihat di Instagram tuh ada namanya bukan kritikan. Apa tuh? Protes. Antara babi-babi yang lain. Oh, babi-babi yang lain sudah bikin nota protes ya? Iya. Secara resmi ya? Patkai. Oh, Patkai salah satunya. Iya, yang babi yang di Dragon Ball. Oke. Babi yang di Winnie the Pooh. Oh, teman kelirin. Oh iya, teman kelirin ya. Koalisi dia. Iya. Apa salah kami gitu kan? Gue nggak ngapa-ngapain. Iya. Dan akhirnya apa namanya hoax itu kan
yang membuat hoax itu diusir ya dari kampung. Iya. Yang katanya tokoh kan itu dia. Oh enggak, tokoh itu, yang tokoh itu yang kemudian jadi tersangka, itu di penjara. Oh iya. Nah kalau yang membawa pemberitaan, menggiring opini di masyarakat, nah itu disuruh pindah dari kampung itu. Karena memang mulut tetangga itu bisik-bisik tetangga juga nyinyir. Iya. Nah korbannya selain babi, nah orang-orang yang saat pandemi ini selama hampir lebih sudah masuk 2 tahun ya. Iya. Putus pekerjaan atau sebutnya pengangguran, nganggur akan terfitnah karena isi propagandanya, yes. dalam itu ya, narasinya ya, iya. Yang digambarkan dia nggak kerja, nganggur, tapi duitnya banyak. Jadi tanda tanya kan? Tanda tanya, dan pengangguran yang mungkin punya komisi atas proyek-proyek job-job yang sekali maklar gitu, sekali rapi dapat 2 juta, 3 juta. Atau bisa juga kan? Dia main saham juga bisa, Mat. Di rumah. Iya, main jadi, apa? Trade apa nih? Iya, trading. Iya kan? Zaman saat ini memungkinkan orang yang tidak beraktivitas di luar rumah, di dalam rumah, tapi punya penghasilan. Iya. Kalau jual beli online bisa, yang kayak dropship reseller itu kan, yang barangnya dia nggak punya, dropshipper. Iya. Dia tidak punya barang, tapi dia bisa menjual barang itu. Nah, dia bisa mendapat uang, iya kan? Dari hasil keuntungan itu. Dan konten kreator juga termasuk, Mat. Konten kreator juga termasuk. Iya. Termasuk dituduh jadi babi atau gimana? Bukan. Orang yang bisa berpenghasilan di dalam rumah. Oh, bukan yang tertuduh jadi babi. Bukan lah. Itu sampai ada babinya ya. Itu babinya dia dari mana ya? Yang gue simak, dia beli di salah satu grup Facebook jual beli kucing. Kalau hewan peliharaan lah ya. Iya, hewan peliharaan. Itu celeng kayaknya ya. Itu celeng kayaknya gimana maksudnya? Babi celeng. Celeng itu babi kan? Iya. 900.000 dibeli, ongkirnya 200. Iya. Sejuta 100 itu modal. Modal. Properti. Enggak, tujuan dia apa begitu ya? Membuat hoax, membuat opini. Katanya sepi. Kumpulan komunitas itu sepi. Bukan komunitas sih, kayak ada. Iya, komunal ya. Kumpulan dia sepi. Sepi jamaah. Oh iya. Dia harus dideskripsikan atau dipandang sebagai orang yang punya. Jadi berpengaruh. Iya. Punya pengaruh tertentu. Gue kayak ini, Mat, kayak nonton film judulnya apa? Judulnya Summoner Summer apa itu? Jadi seorang pendeta yang bikin hoax opini apa namanya? Ada pemuja setan yang bikin ritual. Oke kan? Berangkat dari situ ya. Iya. Dia bikin apa namanya? Hoax itu kan. Agar apa? Agar para jamaahnya itu semakin percaya apa yang gua khotbahkan tentang adanya. Apa judul film itu? Summoner Summer. Iya. Film tahun berapa diproduksi? Baru main 2020. Durasinya? 90 menit paling. Itu yang main film Baywatch tuh yang baru tuh. Gue lupa namanya siapa itu. Pokoknya jadi kayak biar jamaat itu semakin yakin dengan pendeta gitu. Dengan adanya ini kesesatan itu kan. Kritik dalam film itu. Iya, karena kan khotbah yang dibangun adalah kita harus menguatkan iman. Ini kan mau nggak mau kan jamaah itu pasti semakin percaya karena adanya si protagonis ini di film itu. Iya. Di film itu. Iya. Padahal itu kegiatan yang dilakukan pendeta itu udah sekian lama. Bikin sebuah ritual, jadi memang membunuh orang gitu. Sampai isu itu benar-benar dipercaya gitu. Jadi ada dua antara hitam dan putih lah. Ya itulah maksudnya dari situ, dari film itu pun bahwa di beberapa kasus memang bisa direkayasa secara rapih ya isu-isu itu. Iya. Dan dipelihara. Kemudian ketika mencapai titik tertentu dari penggiringan isu itu dan mencapai klimaksnya konflik itu dipelihara juga. Iya, manajemen konflik. Itu kan runutannya. Bisa serius itu. Bisa. Itulah membahas babi ngepet kan. Dan ada juga bukan ada juga sih ya. Di bulan Ramadan ini setan itu dikerangkeng, Man. Kerangkeng. Iya, jadi setan itu dipenjara. Agar
agar mungkin tidak mengganggu orang yang berpuasa. Benar. Iya kan? Tapi yang berpuasa seringkali mengganggu dirinya sendiri. Iya. Enggak, maksudnya manusia itu kadang udah terlalu banyak fitnah, memfitnah setan. Iya. Nggak, itu yang bisa kita ambil itu ketika tidak sepenuhnya apa yang kita langgar itu oleh setan. Atas provokasi setan. Iya. Mungkin juga atas provokasi nafsu kita sendiri. Iya, itu dia. Seperti kaki-kaki yang menggantung di warung makan. Karena lu tahu kisah, enggak, sorry gue potong. Karena lu tahu kisah ke agak religi sedikit nggak apa-apa? Oh, boleh, iya. Karena ini kan bulan yang suci. Iya, benar. Penuh rahmat. Iya, kita harus membagi ilmu-ilmu tentang religi. Gitu. Oh, ini ilmu ya? Ya bisa jadi informasi. Enggak, jadi nafsu ketika diciptakan itu disuruh ngaku sama Tuhannya, Rabbnya, nggak mau ngaku. Ditaruh di neraka 100 tahun, dia nggak mau ngaku. Siapa aku, siapa kamu? Lupa. Aku ya aku, kamu ya kamu. Nafsu ini. Ketika disuruh puasa, setelah 100 tahun di neraka, dia di metode lain. Tuhan ngasih metode lain, disuruh puasa. 100 tahun juga. Baru dia mau. Berapa tuh? Engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu. Oh, jadi puasa ini adalah metode bagaimana menjinakkan nafsu, mengontrol nafsu. Setelah neraka itu kagak mempan ya? Ya, setelah api neraka kan itu sendiri. Kacau. Iya, panas. Nah, ini yang dikontrolin nafsu secara spiritual lah. Spiritual ya. Iya, bukan religi kan ada batasnya, religi aspeknya apa, meliputi apa. Nah, ini spiritual, aspek yang lebih tinggi. Tapi ada juga yang unik, Mat. Dari di bulan Ramadan ini nggak jauh ngebahas tentang hasutan setan ya. Ada lagi tentang gendam. Ini tapi nggak ilmu si hitam ya? Atau iya, tapi nggak ke orang. Enggak. Ke benda mati. Oh, ke benda mati. Gendam ini berlaku ke benda. Gue baru denger nih. Iya. Jadi baru-baru ini di Instagram itu terjadi fenomena itu. Fenomena gendam. Iya. Ini kalau gue pikir ini tingkat gendam paling tinggi. Karena apa? Emang yang paling cetek yang gimana? Yang paling rendah? Paling rendah itu adalah lu lupa nama lu atau iya, tapi antar makhluk hidup kan. Iya, itu rendah. Ya. Yang hebat kan, yang mati bisa benda mati bisa digendam. Iya. Jadi gue lihat di ini nih, di Instagram tuh video. Ada seseorang menggendam sepeda motor. Jadi sepeda motor itu jalan dengan sendirinya. Wah, ngebut. Nah, tiba-tiba sepeda motor itu berbelok. Tanpa di konstan tuh ya, iya, konstan ya. Iya. Yang bawa motor nggak bisa ini kontrol itu, iya. Kendali. Motor itu tiba-tiba melipir. Iya. Ke warung makan. Iya. Itu kejadiannya di bulan Ramadan ya? Di bulan Ramadan, di siang hari itu. Nah, itu hal yang fenomena sekali tuh. Kayaknya baru Ramadan ini doang itu. Ada seorang bisa menggendam. Dan itu judul pemberitaannya apa? Aduh, gue lupa itu apa. Pokoknya gendam, ya? Iya, model-model gendam itu dia. Gendam itu biasanya ada durasi, Rik. Ada. Durasi waktu itu terprogram, lu lupa bahwa ini sedang terjadi. Nah, itu ada durasinya nggak? Iya. Jadi gendam ini meliputi yang naik motor juga. Iya. Jadi pas si motor itu reka adegan ya? Iya, reka adegan itu kan si motor itu melimpir ke warung nasi kan. Aneh dong, ngapain ke warung nasi? Kenapa nggak dia ke gang sempit? Kalau tempat kosong kan? Iya. Iya kan, namanya gendam kan biasanya orang ngambil hartanya atau apa. Ini membuat si pemilik motor berhenti, terus dia menepi, dia masuk ke rumah makan itu. Dia pesan lah tuh apa yang mungkin dikontrolnya sih oleh si gendam itu kan. Dia kontrol saya. Menarik nih. Ya kan, setelah dia selesai ya, jadi dia dibuat makan kan. Si korban itu kan. Naik motor lagi, dia baru sadar. Ya kan? Nah, mungkin kita kalau digendam kan kita tahu kita tadi lagi di mana. Tiba-tiba udah ya kok gue di sini gitu. Dan gue kok kenyang gitu kan. Anjing. Oke. Pelakunya siapa jadinya? Enggak tahu itu. Enggak tahu. Pas begini itu bau rendang kan. Rendang. Iya, entah jengkol. Iya, tergantung sih kalau si motor itu digendamkan ke warung nasi Padang kan bisa jadi rendang rasanya kan.
Kalau ke warteg kan ada ikan cuek atau telur asin gitu. Ada hikmahnya ya dari gendam ini. Akhirnya ada hikmah bahwa apa namanya? Sesungguhnya manusia takkan bisa. Itu lagu. Itu lagu. Iya, bukan salah orang juga sih yang tiba-tiba dia digendam terus dia makan kan. Tapi pada akhirnya dia juga bayar di situ pas digendam. Oh, ada transaksi di situ. Iya. Ya untungnya dia bawa duit juga ya, nggak lupa bayar juga. Iya, untungnya digendam itu bawa duit di kantong. Oh, nggak bawa duit. Ini lapar kali, memang lapar kali ya. Iya mungkin, karena kan itu siang Ramadan ya. Iya, halusinasi itu sudah semakin menjadi-jadi. Kalau siang kemungkinan juga dia buka zuhur. Oh, buka zuhur bisa setengah hari juga. Setengah hari baru belajar. Bisa juga bisa. Nah itu fenomenal lah itu belum puasa ini. Kalau kaki menggantung kan memang udah sering. Tapi itu kaitannya dia sebenarnya nggak bisa dibenarkan. Bukan maksud gua. Kalau dia dalam pengaruh gendam, itu dia sudah menabrak peraturan daerah. Kenapa emang? Rumah makan nggak boleh buka siang hari. Jadi gendam ini berarti memaklumkan rumah makan yang buka siang hari selama Ramadan. Ada di beberapa daerah tuh. Kalau nggak salah Serang, Banten dan Aceh. Oh itu buka? Perda itu ketat, diperatukan secara ketat. Kira buka dia. Itu. Makanya kalau lu dalam itu, saya kena gendam Pak, saya mana tahu Pak ada perda kan gitu. Bisa tiba-tiba kena razia diberhentiin kan? Digeruduk kan? Sampai sayur tahu dikondisiin kan sebagai barang bukti. Iya. Kan lu lihat kan pemberitaan ada tuh. Ada yang makannya cuma masih setengah. Iya, sian ya. Iya, namanya orang kan ya apa namanya? Kejadian buruk apa namanya? Kejadian buruk musibah. Kita nggak tahu, kita digendam tiba-tiba kan. Itu kan musibah namanya. Tapi itu akan membenturkan perda, Ri. Oh iya. Memang namanya hal mistis itu selalu membenturkan dengan sains, Mat. Oh iya, selalu itu. Tidak terbantahkan. Bagaimana akal sehat maupun tidak akal sehat. Tapi memang kadang kaitannya ketika memang kalah sama keadaan situasi itu. Kayak misalkan di momen terik tengah hari, lu ngeliat es teh manis. Es teh manis? Kayaknya lu batal tuh? Kayaknya iman gue lemah. Dia bisa menganalisis bahwa imannya lemah. Oh, bisa memiliki barometer. Iya, jadi lu ke es teh manis digantung. Lu proyek, lu kuli kasar. Oh iya. Tak di ruko. Ada es teh manis digantung oleh partner rekan kerja lu yang lain. Iya, pekerja tuh ya. Embun dari plastik es teh manis yang menetes ke bawah. Itu akan menggoyahkan fondasi iman. Akan dipertanyakan. Aduh, emang setan juga ya. Iya. Tuh, ada kalimat ngedu tipis. Iya, ngedu tipis. Ngedumel tipis. Padahal mah setan santai aja setan. Enggak, minum es teh manis enggak gitu juga. Tapi es teh manis itu akan memprovokasi lu untuk bilang, kayak lemah iman gua hari ini, nggak apa-apa kali hari ini. Iya. Tapi yang gua tangkep ya, hikmahnya sebenarnya adalah di bulan puasa ini nggak manusia doang yang puasa. Setan juga puasa. Setan juga puasa. Karena dia di kerangkeng puasa untuk godain orang. Oh, oke. Iya. Balik ke itu ya. Iya. Ke inti point of view-nya. Iya, benar. Dan kita balik lagi. Kita selalu menyalahkan yang belum tentu kita tahu, kita lihat. Enggak, memang mencari kambing hitam atau mencari pembenaran dan kesalahan di luar diri kita. Diri kita yang manusia atau diri kita yang orang gitu yang manusia. Iya, atau yang jelmaan. Iya, itu kan. Iya, emang setan kali. Iya. Setan pun bisa dikambing hitam kan sih. Itulah fenomena selama Ramadan ya, karena litsus itu ya. Litsus lu tau gak litsus? Apaan tuh? Liputan khusus. Iya. Gua kira lilitan usus karena di siang hari kan. Iya bisa. Iya, usus jadi melilit gitu. Usus melilit baterai. Udah yuk belok dulu lah. Iya. Kita lanjut lagi dah puasanya gitu. Apalagi nih? Ada kisah kawan gua. Oh, ini kisah nih. Alkisah. Dia tidak pernah gendam. Jadi dia dekor. Iya. Dia dekor di salah satu rumah mewah lah. Rumah mewah Chinese.
tuan rumahnya Chinese. Dia sangat tahu bahwa yang dekor ini umat Muslim. Oh iya. Dia akan nanya setelah dekor, di sela-sela dekor. Iya. Dekorasi untuk ulang tahun gitu. Karena kawan gue 2 orang nih, dua-duanya gue akrab. Mas, pada puasa nggak? Gitu. Jadi dia tidak langsung ujuk-ujuk, ini makan nggak gitu. Enggak, ditanya dulu. Iya puasa bu, puasa. Aduh, dia puasa. Nah, dekor itu selain teman gue 2 ada lagi tim yang lain. Dia nggak sendiri. Itu, ya, beberapa orang tim. Ada beberapa divisi lah ya untuk tim. menangani dekor itu. Kenapa tuh? Enggak bu, nggak puasa. Puasa. Saya berdua puasa. Oh iya. Oh ini kalian saudara gitu kan? Iya, saya kakak adik. Padahal nggak kakak adik, teman gue. Iya. Udah. Ya udah nih buat nanti buka puasa di jalan. Dibekelin. Dibekelin. Cerita dibekelin. Cogap-cogap, bocah-bocah. Nah itu rapi dekor sore ri. Tanggung. Dari pagi loh ya. Iya dari pagi jam 2 atau jam 3-an. Itu masih 2 jam ya kalau jam 6. Kalau ke maghrib tuh ya. Iya. Akhirnya duit gocap itu di tengah jalan. Kan di lapangan di rumah itu orang dibagi-bagiin tuh yang dia mengaku saya itu nggak puasa, dibagiin nasi padang atau dibeliin logistik. Dia muter-muter. Nah temen gue berdua ini tidak tahu bahwa rumah makan Padang ketika puasa tidak boleh makan di dine-in. Oh dine-in nggak boleh. Nggak boleh. Dine-in nggak boleh. Tempat take away. Nah ternyata betapa sulitnya ketika Ramadan mencari rumah makan Padang yang boleh dine-in. Jadi dia ketika sudah beli dia ribet makannya di mana? Karena yang lain berpuasa. Iya. Iya yang lain berpuasa dia nggak bisa makan. Jadi dia soalnya kenapa tadi kita nggak makan di sana aja ya? Ada nasi Padang kenapa kita nggak mengiyakan bahwa kita puasa ya? Jadi dia ribet sendiri. Sepanjang jalan itu dia nyari di kalau nggak salah di pinggiran BSD atau apa gitu di pikiran. Di sela-sela. Iya di sela-sela taman-taman itu dia campsite akhirnya itu. Akhirnya nggak puasa-puasa juga. Nah di situ kan berarti hikmahnya adalah lu nggak usah meribet. Kalau emang awalnya tadi lu oke dah kita nggak puasa, kerja keras nih kayak gitu nggak kuat. Nggak puasa aja udah. Lu puasa aja nggak usah lu peribet. Pulang harusnya ngabuburit tapi masih 2 jam. Lu akhirnya nyari rumah makan saat itu nasi Padang. Itu karena apa? Maksudnya karena malu dibilang nggak berpuasa apa gimana? Niatnya di puasa, cuman di perjalanan pulang kita mampir aja rumah Padang. Biasa gitu, masing-masing itu berperilaku saling mempengaruhi. Duet maut itu. Gimana bisa mengamini bahwa hari ini kita nggak puasa? Tapi dia dirumitkan lagi, di mana dia harus buka nasi Padang itu. Gengsi juga makan di sembarang tempat. Iya bener. Karena itu butuh mental yang kuat, muka yang tebal. Nggak puasa gua. Iya. Kalau saklek emang begitu. Iya kan? Iya. Karena ada alasan. Nggak sahur gua, speak. Iya. Jadi gua nggak kuat puasa. Padahal mah sahur. Iya. Udah kiat-kiat khusus ya. Iya. Yang gua suka tuh ketika Ramadan tuh gua nonton kisah-kisah seorang nabi. Iya, ada. Iya, seorang wali. Karena apa namanya? Disajikan dengan cara kartun. Oh iya, animasi kayak Tanah Liat. Oh iya. Iya, tegas sekali tuh. Tapi ada film-film yang film lebar juga kan, layar lebar itu. Iya. Film kolosalnya kan. Sangat gua apa namanya? Sangat antusias lah kalau bulan Ramadan tuh. Karena dalam film-film itu kan penuh pelajaran hikmah bahwa zaman itu kan, gimana zaman itu ada dan diutus Nabi. Itu buku apaan, Nat? Lu baca aja. Lu kasih tahu ke kamera setelah lu baca lu simak. Kebijaksanaan orang-orang gila. Orang gila. Kitab ya. Ada atasnya kitab. Iya, kitab kebijaksanaan orang gila. Coba. Abu Al-Qasim An-Naisaburi. Lihat berapa tahun yang lalu ditulisnya itu. Ditulis 1000 tahun yang lalu. 500 kisah muslim jenius yang dianggap gila dalam sejarah Islam. Wow. Ini masuk ke ini ya. Wali-wali dulu masuk ke sini ya. Iya. Karena hal yang tidak masuk akal. Iya. Kan. Ada beberapa, satu kisah dari beberapa kisah yang dari 500 kisah itu yang. Jadi ada satu kisah dari buku itu tentang
orang yang dipancang, orang gila yang dipancang di tiang masjid. Kenapa emang dia? Nah, jadi ini ada salah satu hafiz, orang yang senantiasa baca Quran di masjid itu, lewati orang dipancang di tiang itu. Dan dia nggak tahu siapa yang mancang, cuma orang ini terlalu gila. Di masyarakat dia orang gila. Orang gila ini dalam keadaan terikat di tiang masjid itu. Dia bilang sama orang yang lewat ini, apakah kamu yang membaca Al-Quran tadi? Keseharian orang ini memang membaca Al-Quran di masjid, melantunkan ayat-ayat suci. Iya, saya yang baca. Tolong baca. Dibacalah surat, salah satu surat, lupa gue surat apa gitu, surat Al-Quran. Terus ada bacaan tentang Latif, yang maha lembut. Itu kan salah satu Asmaul Husna dalam ayat itu. Apa artinya Latif? Kata orang gila itu kan, nanya ke Latif itu yang maha lembut dan maha apa gitu artinya, yang maha lembut. Terus kata orang gila itu arti untuk manusia. Bagaimana Al-Latif arti untuk Allah? Berarti memang orang-orang itu sudah mencapai paham spiritual yang tinggi. Jadi kisah sih sebenarnya, muhasabah. Gimana sih ada tulisan kitab kebijaksanaan orang-orang gila? Iya, jadi kan kayak tuh judulnya aja udah memprovokasi. Iya. Kitab itu buku, kebijaksanaan itu lu tahu betapa sulitnya lu sampai di tahap level kebijaksanaan, lu bijaksana. Dan orang-orang gila, berarti bukan satu orang gila. Orang-orang itu sekumpulan, dan itu objeknya itu orang-orang gila, subjeknya itu adalah kebijaksanaan. Nah, atau terbalik, objeknya kebijaksanaan. Objeknya enggak lah, objeknya orang gila. Orang gila ya. Subjeknya ya tadi kebijaksanaan. Dan itu terbagi beberapa zaman ya, di berbagai tempat. 1000 tahun yang lalu ceritanya. Ada yang orang gila ngarahin orang gila, keduanya waliullah. Saling itu, akhirnya sholat bareng, banyak. Dengan mabuk ya, dia mabuk cinta Tuhannya, mabuk keilahian. Dalam ekstasi, kalau dalam sufistik itu dalam keadaan fana, mukasyafah. Terus apalagi tuh? Banyak sebenarnya. Kapal selam itu juga di itu ya. Bulan puasa juga. Bulan puasa juga. Iya, semoga negara menyikapinya dan Kementerian Pertahanan bisa menyikapi secepatnya. Ada kemarin berita Jiwasraya dan apa itu korupsinya? Jiwasraya dan salah satunya apa? Nilai korupsinya itu bisa membeli 6 kapal selam atau 10 kapal selam gitu pemberitaan. Coba lu cek lagi tuh beneran. Jadi total korupsi itu bisa membeli unit baru kapal selam. Berarti betapa banyak yang bocor itu banyak. Oh, ternyata benar memang ada yang bocor. Banyak yang bocor. Rumahku juga bocor. Rumahku juga bocor. Berarti bocor itu bukan di kalangan anggaran dan tepat gunanya anggaran, juga di kalangan genteng rakyat miskin kota. Asik. Bocor itu memang sudah bukan bocor lagi. Karib ya? Amjar. Udah jadi sobat amjar. Lu sih berdoa semoga ketika kapal selam baru itu test drive-nya, launching-nya itu di tempat yang tenggelam. Kenapa itu? Quality control dong, kualitas. Pas di situ bahwa kualitas ini sudah bisa menanggapi atau merespon atas kejadian insiden kemarin, musibah itu. Iya. Itu pecah 3, tekanan itu nggak kuat, bikin yang termutahir. Tekanan itu ya nggak apa-apa, cetek gitu. Jadi mengupgrade teknologi itu. Ada lagi yang sadis, fenomena, bukan fenomena ini, tentang seorang wanita yang diduga dia sakit hati karena ditinggal nikah, tahu nggak sama pacarnya, tahu apa gebetannya. Jadi dia korban dan pelaku sama-sama wanita, atau maksudnya pemberitaan itu? Korban yang awalnya runtunannya beritanya itu si pelaku ini apa? Jadi korban sakit hati. Produk dari yang itu ya? Sate. Oh, sate. Iya. Oke, gimana? Sate beracun.
Iya, jadi dia salah sasaran. Jadi sate itu dimakan bukan sama target yang dituju gitu. Yang gue simak, gue ya bisa dikatakan salah sasaran, bisa juga memang kenapa sih driver itu. Jadi yang gue simak kan driver ojol ini, pelaku ini tidak Gosen ya atau apa sih kalau ini GoFood ya? GoFood lah. Tidak menggunakan aplikasi. Dia mencegat driver ojol yang lewat. Bang, tolong anterin ini. Kan kalau tidak aplikasi. Oh, si perempuan itu? Iya. Jadi kronologi kayak gitu. Nah, karena dia ya mungkin menyalahi protokol kali ya. Enggak, ada kelimuran tukang ojek ini enggak enakan gitu. Jadi udah gua anterin, tetap dibayar atas jasa nganterin itu ke alamat yang dituju sebagai korban. Tapi karena korban ini menolak, dia tidak merasa pesan sate ini, ya ditolak, dibawa pulang lah sama driver ojol itu untuk santap sahur keluarganya. Inisiatif ya daripada nggak dimakan mubazir. Padahal sate itu ternyata sudah mengandung racun. Bagian dari rencana jahat itu, racun, sudah dicampur racun. Oh, berarti masuk juga ke ini, Mat. Barang yang bukan punya kita, entah itu berupa makanan apa. Kalau memang bukan hak kita jangan makan. Ya, jadi gini, Ri, mungkin juga gini. Ya. Driver ojol ini berprasangka baik. Kenapa berprasangka baik? Dia nolong orang ini minta diantarin sate. Nah, berarti kan driver ojol ini sepanjang jalan akan mengatakan, wah, dia teman baik, karib, bersahabat. Tapi nggak ngasih inisial nama. Oh, ini satenya dari si ini gitu kan. Iya kan, surprise, mungkin juga surprise. Dan ketika itu ditolak, dan penolakan ini mungkin juga mengikutsertakan, ya udah buat abang aja, gak usah repot-repot, ayo lu. Rezeki kagak? Iya. Udah bang, saya kagak mau nerima. Udah bang aja makan. Makan aja. Itu Indonesia begitu, Ri. Di Indonesia begitu. Bang, udah bang, saya kagak mau nerima. Udah bang aja makan dibanding mubazir bang. Iya, ayo, lu gimana? Oh, ini jadi runutan kasus itu bisa ke situ. Iyalah. Iya. Oh, wah, ya, yaudah deh pak, ya, nggak apa-apa nih buat saya bener nih. Ya, yaudah saya pulang ya. Assalamualaikum. Begitu. Lu gimana bilang ya? Aduh, yang ngasih sate nggak dimakan lagi. Pemberitaan itu masuk, itu deg-degan juga yang ngasih sate. Ya mungkin kalau di salah sasaran kan, aduh targetnya nggak kena. Mungkin pelaku itu, oknum itu. Cuma apes, ya itu bakal, aduh tuh orang ya, suwe juga yang driver ojol. Ya yang nolak sate akan merasa juga, itu dia sate yang gue tolak. Harusnya gue yang mati gitu ya. Tiga titik itu akan beda respon dari. Iya. Iya kan? Iya. Yang beruntung yang merasa terhindar dari musibah kematian. Dia merasa terima nolak, ya astaga itu orang. Dia juga ada titik salahnya, kenapa gua ngasih opsi, ini buat bapak aja makan. Gitu kan? Kalau dia nggak salah ketika itu makanan dibanding mubazir. Nah yang pelaku yang berniat menjahat itu, aduh kenapa bapak itu sih yang makan jadinya? Iya. Kayak gitu, Ri. Tapi kalau kita ambil hikmahnya adalah, memang gimana ya, kematian itu ya, kalau memang belum waktunya kematian. Iya. Jadi runutan si kematian ini berjalan sampai kepada siapa yang sebenarnya mati. Tapi nggak mati kan akhirnya, keracunan doang kan? Mati. Mati. Pembunuhan kan? Enggak, anak istrinya mati mah. Anak yang mangan. Oh, anaknya yang makan. Iya. Oh, anaknya mati. Iya, itu kan kasusnya jadi pembunuhan. Nggak mungkin naik kasus jadi pembunuhan dong. Oh, gua nggak nyimak tagline sampai ngedalamin ke situ. Gua pikir sekedar. Karena yang berjalan tuh, ketika berita itu berjalan, gua ngeliat istrinya yang di itu ya. Ngapain? Di wawancarai. Iya, anaknya. Ojol. Oh, anaknya yang jadi korban. Nggak kuat dah tuh. Iya. Iya, makanya racun. Tapi semoga masuk ke 7 hari ini ya. 7 hari terakhir. Mau lebaran itu tidak ada terjadian fenomena yang aneh-aneh lah ya. Entah babi ngepet lah. Tiba-tiba tuyul dan Mbak Yul lah. Iya, sepeda motor kena gendam lah. Ya kan? Sate beracun lah. Iya. Enggak dong, itu juga jadi dark joke. Dark joke ya. Komedi gelap ya. Orang mau beli sate.
mau santap sahur. Komedi. Iya, mau beli sate nih, mau santap sahur. Bang, sate nggak beracun kan? Padahal maksudnya dia menyikapi fenomena yang ada gitu. Iya. Tapi kalau sate maksudnya nggak ada sate beracun. Kan gitu jadi agak jutek gitu ketika makan kan. Lalu menuduh gua menuduh gua jualan sate beracun. Oh pasti, tapi benar loh, sate kalau konsumsi sering beracun. Karena itu dibakar. Karbon dioksida kan, ada arang membakar. Tapi kan makanya, tapi ada kearifan lokal wisdom dari setiap makanan di Indonesia. Salah satunya sate. Sate itu pasti mengikut sertakan acar. Acar itu pasti menetralisir. Bukan, acar itu ingredients ya. Gula, wortel, dan timun. Timun itu antisetesis dari pembakaran arang itu. Penetral. Makanya ada anjuran. Itu berlaku untuk kesehatan ya, Mbak. Ketika lo makan sate, lo harus makan ketimun. Kalau misalnya tukang sate itu tidak menyediakan acar. Iya. Tapi pasti ada acar kan? Iya. Nah, itu lo harus makan ketimun. Lalapannya. Itu balance. Iya. Emang enak sih. Wisdom. Iya, enak. Jadi mulai dari hal-hal mistis, tragis, dan berburu Lailatul Qadar yang pakai jilbab cantik itu. Yang mana? Oh iya itu dia. Itu namanya dia Lailatul Qadar ya? Lailatul Qadar, perempuan cantik itu. Kayak PNS ya? Iya kayaknya dari pakaian-pakaian sih. Batik-batik PNS. Ya? Iya. Tapi boleh juga sih. Hah? Boleh juga. PNS? Iya. Oh, iya. Lu ngincer PNS? Iya, biar disayang mertua. Asik. Ada juga yang kisah ini ya, apa tuh? Nggak tahu itu gue itu. Pendaftaran PNS. Terus? Yang mana tuh, yang itu kan online kata dia. Oke. Dia masuk kan, nama dia ini dia. Tapi pas selang beberapa minggu. Iya. Hilang. Padahal itu online udah disahkan, dia masuk, lolos gitu. Iya, itu sama kayak mirip-mirip, tipis. Bangku sekolah. Bangku sekolah, iya. Waktu dulu belum ada zonasi. Zona yang berapa kilo dari sekolah. Kan kayak gitu tes. Tuh ada beberapa saat memang nama lo timbul. Cuma nanti tenggelam. Iya. Itu mungkin ada peristiwa mistik dalam algoritma komputer itu atau database itu. Atau mungkin memang sisi kelam pendidikan. Untuk Menteri Pendidikan, semangat ya. Yuk bisa yuk. Ya, berhubung sedikit lagi, jam berapa sih nih? Sudah masuk, itu sih ya, udah masuk jam 3 ini. Karena kita ada panggilan sosial untuk bangunin, bangunin orang sahur, ya kan? Kita akhiri. Pakai toa. Kesimpulannya adalah apa tuh? Dari logika mistika itu kan? Logika mistika itu memang mendarah daging. Iya. Sudah membudidaya. Iya, membudidaya juga kayak lele. Dan harus punya filter yang tepat. Iya, si makan kita tidak boleh serampangan. Benar, nggak boleh serampangan, nggak boleh begajulan. Nah, kita juga jangan mengurusi urusan orang. Benar. Iya kan? Itu kan gara-gara dari ngurusin urusan orang, babi ngepet itu. Tidak ada jadi dia ada. Bukan urusan babi. Bukan lah, babi nggak punya urusan, tiba-tiba jadi punya urusan dia, ya kan? Tani topik, babi masuk TV kan? Itu tuh orang kita tuh sibuk ngurusin orang. Sebenarnya baik sih memang kita ngurusin orang kan. Bukan orang sakit yang kita urus, orang yang sehat dan hati kita yang sakit. Itu. Iya, di situasi pandemi sebenarnya banyak yang harus kebijakan atau fokus. Apa tuh? Iya, karena ekonomi lemah ini banyak yang harusnya situasi ini harusnya menuntut respon kita memperhatikan hal-hal yang memang urgent. Iya. Babi itu nggak urgent. Kalau emang bisa dimakan, dimasak, ya masak aja. Iya. Bagi yang doyan. Iya, bagi yang suka kan. Iya. Nggak dipaksa untuk semua makan. Iya. Kan kayak gitu. Langsung lah, akhirul kalam tetap menjadi orang muda yang kritis. Tapi kritis juga harus terukur, Mat. Harus memiliki barometer. Ya, kritis itu harus ada fondasinya dan kritis itu nggak harus berisik-berisik doang, Mat. Benar. Jadi lu harus tetap
jadi pembaca yang tekun. Kenapa harus tekun? Karena kalau lu nggak tekun, lu nggak bakal dapet hipotesanya atau apa ya, kesimpulan yang konklusinya. Konklusinya nggak bakal ketemu lu. Iya. Apalagi lu membaca suatu kejadian, suatu peristiwa. Iya. Lu harus tekun membaca dan tekun melihat fenomena di lapangan juga. Jangan textbook juga. Lu kalau textbook ternyata dihadapkan di lapangan lu keder. Iya, tapi textbook juga enggak kayaknya. Enggak juga ya? Iya. Ya tetap semangat membaca lah, semangat literasi. Iya. Kenapa jadi semangat membaca? Ya kalau lu nggak ngebaca lu gimana berukalnya? Bekalnya gimana? Jadi kita ngebahas fenomena di bulan Ramadan, kenapa jadi membaca ini? Logika mistika juga itu teoritis. Oh iya, teoritis dalam ilmiah, kajian ilmu. Iya, nah sekarang mesti baca. Ini nuzul Quran, Ri. Iya. Ada nuzul Quran, dimana Al-Quran diturunkan. Iya. Sempurna di bulan Ramadan. Utuh ya, utuh. Iya kan? Iya. Dan ayat pertama yang turun apa? Malaikat Jibril. Iya. Menyuruh Nabi Muhammad SAW apa? Ikro. Baca. Kunci dibaca. Kalau lu nggak baca, lu sok-sok skip. Lu acap jadinya. Iya, lu acap jadinya. Tiap berabe. Oke, ayo kalah tetap di Mat and Read. Konten kesayangan bagi yang sayang. Kalau yang nggak sayang, jangan dipaksain. Iya. Tapi ya bolehlah komentar aja. Kalau kurang keren nih pembahasannya. Kadang gede kalau orang komentar tuh di WhatsApp, ngapa nggak di itu aja ya? Kalau bisa lu komentar langsung di videonya. Iya. Jadi gue juga akan mengurangi komentar balasan jempol. Karena seringan komentar balasan jempol tuh nggak mengapresiasi, nggak keren balasannya. Jadi ada berapa sih makan yang gue kecewa. Ketika dia komentar lu balas dengan jempol, Pri. Oke. Iya, nggak canggih nih balasannya gitu ya. Tetap puasa, menjalankan puasa. Semangat puasanya. Semangat. Iya. Semoga Lebaran bukan hanya menang. Sebaran kita bikin konten lagi. Kan, iya. Kalau bisa kita lagi makan nastar. Iya, gua mau makan ketupat aja. Ketupat aja ya? Iya, sambil makan ketupat kan enak tuh ya. Lontong enak. Lontong. Malu bikin? Insya Allah. Iya kan gua minta dari sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Sehat-sehat semua.